Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT, masih dalam series lanjutan kita mengkritisi channel YouTube Isa dan Islam. Masih banyak guys, masih banyak yang kita temukan dan bahkan semua videonya itu untuk memurtadkan kita umat Islam. Ini yang buat adalah para misionaris yang dia terus menggoyahkan akidah kita, yang terus memporak-porandakan akidah kaum muslimin. Qadarullah, bagi orang-orang awam kan nggak tahu itu. Makanya kita akan terus counter ini, kita akan terus hadapi ini, kita akan perang dengan mereka yang terus berusaha memurtadkan umat Islam melalui cara-cara mereka. Nah, di dalam akun ini kita temukan ya, kita buka, nanti boleh teman-teman buka di akun YouTube-nya Isa dan Islam, boleh buka. Terus dia bilang gini guys, di akun ini judulnya Injil dan Al-Quran sepakat Isa Al-Masih ada di surga. Sebenarnya judul ini kita pun juga sepakat Isa Al-Masih ada di surga. Tapi yang perlu kita tahu adalah kaum muslimin harus tahu bukan hanya Nabi Isa alaihi salam yang ada di surga. Semua nabi dan rasul pun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita tahu. Makanya kan mereka selalu memainkan nama Isa, Nabi Isa alaihi salam, ya, seakan-akan ya itulah istimewanya. Padahal memang semua nabi dan rasul Allah istimewakan. Bahkan mereka akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kalimat ini mereka akan menggoyahkan kita. Mereka akan memberikan sebuah pernyataan dan mereka memberikan statement bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, hanya Nabi Isa alaihissalam yang ada di surganya Allah. Makanya aneh ingin sampaikan buat semuanya teman-teman kaum muslimin bahwasanya bukan hanya Nabi Isa alaihissalam yang ada di surganya Allah, tapi kita semua para nabi-nabi dan rasul, para salihin, syuhada yang mereka nanti akan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bukan hanya spesifik kepada Nabi Isa, tapi spesifik kepada nabi dan rasul. Ingat ya, spesifik hanya kepada nabi dan spesifiknya kepada nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita harus garis bawahi. Kemudian yang kedua guys, ada judul yang mereka angkat ya, ada judul yang mereka angkat yakni 5 alasan setiap mukmin wajib membaca Injil. Berarti ini ada di 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu. Judul yang tadi aneh lupa sampein, judul yang tadi itu ada di 3 tahun yang lalu. Injil dan Al-Quran sepakat Isa Al-Masih di surga. 3 tahun yang lalu. Kita ini udah terlewat jauh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi tanggung jawab bersama, ini menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam harus bergerak. Agar nanti di akhirat kita nggak ditanya, kenapa kalian membiarkan? Kan gitu nanti. Kenapa kalian membiarkan orang-orang misionaris memurtadkan umat Islam, kalian diam. Kalian hanya sibuk satu sama lain. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, di 4 bulan yang lalu di akun YouTube-nya Isa dan Islam memberikan judul ya, naik di kontennya 5 alasan setiap mukmin wajib membaca Injil. Tujuannya mukmin, kita orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman wajib membaca Injil. Aneh harus koreksi, hanya harus kritisi bahwasanya kita ini wajib membaca Al-Qur'anul Karim. Kita ini wajib membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka memberikan pernyataan-pernyataannya, bahkan mereka mencatut ayat Quran. Ini yang subhanallah. Kalau mereka ingin membahas Injil, kita nggak masalah. Tapi mereka membahas Quran, kemudian disandingkan dengan Injil. Ini yang menjadi masalah bagi kita.
Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ali Imran, min qablu hudal linnas wa anzal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Mereka gunakan surah Ali Imran ayat 3 dan 4 ya. Sebelum Al-Qur'an nih, ini bahasa Allah di surah Ali Imran ayat 4. Sebelum Al-Qur'an. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci untuk nabi-nabi yang memang Allah turunkan kepada mereka. Sebelum Al-Qur'an ada Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat ini sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil menjadi petunjuk sebelum Al-Quran. Artinya sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, yakni di umatnya Bani Israel, ya di umat Nabi Musa alaihissalam, yakni kaum Bani Israel. Di umatnya Nabi Isa alaihissalam, kaum Bani Israel. Artinya sebelum Quran. Jadi buat para misionaris, kalau mau bahas ini sebelum Nabi Muhammad SAW, benar. Injil ini adalah kitab suci yang Allah turunkan, benar, untuk kaum Bani Israel, yakni umatnya Nabi Isa alaihissalam di saat itu. Bukan saat ini. Kalau saat ini adalah Al-Quranul Karim. Ya, ini harus digarisbawahi. Kita buka bareng-bareng ya. Para misionaris membuka Quran tapi sepotong. Jadi seakan-akan tuh benar. Iya benar. Tapi lengkapin dong. Lengkapin isinya. Menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Allah telah menurunkan Al-Quran, ya. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad nih, di garis bawah ya. Sebelum Al-Quran Allah turunkan Taurat dan Injil. Tapi Allah juga turunkan Al-Quran setelah itu, setelah Injil. Nah, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, dan kenabian Muhammad SAW, mereka itu akan mendapatkan azab yang berat. Hai para misionaris, dengarkan. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW, artinya benar, kalian katakan Allah turunkan Injil, benar. Tapi untuk Bani Israel dan Nabi Isa alaihissalam saat itu. Tapi Allah setelah itu menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Allah memberikan statement, orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan azab yang berat bagi kalian. Allah maha perkasa menghukum orang kafir, lagi maha keras tuntutannya di akhirat kelak. Allah maha kuasa mengazab kalian orang-orang kafir. Ya, jadi ini harus utuh. Kalau sampaikan ayat itu harus utuh. Fair dong. Kalau kalian mau sampaikan Quran, fair secara utuh, bukan setengah. Aneh nggak bahas Injil di dalam kesempatan ini. Aneh nggak bahas Injil. Tapi ketika kalian membahas Quran, ini merupakan penistaan, pencelaan kepada kitab suci kami Al-Quranul Karim. Hati-hati para misionaris. Oke. Yang lanjutnya ya. Terus mereka bilang, kaum mukmin wajib percaya pada Injil. Benar, kita wajib percaya kepada Injil. Tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Bukan Injil yang saat ini yang kalian baca. Bukan. Dengar ya. Bukan Injil yang kalian saat ini baca. Yang ketiga, ini poin-poinnya nih. Ini buat teman-teman tahu ya. Buat teman-teman tahu sehingga di mana letak kesalahannya. Yang ketiga, bahkan dia juga kutip ayat surah Al-Baqarah ayat 136. Kita buka guys, kita buka. Ini kita fair-fairan aja. Mereka buka surah Al-Baqarah ayat 136. Mereka katakan bahwasanya, wahai kaum mukmin, katakanlah kami beriman kepada Allah dan semua ajaran yang diturunkan Allah kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa, juga ajaran yang telah diturunkan kepada nabi utusan Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Kami benar-benar akan menjadi muslim karena Allah.
harus utuh bacanya. Di surah Al-Baqarah ayat 136, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah benar-benar muslim. Ya, harus tahu itu, jangan setengah-setengah. Baca Quran setengah-setengah, inilah bahayanya akun mereka, akun Isa dan Islam ini sangat berbahaya, bahkan sangat sesat, menyesatkan bagi umat Islam. Hati-hati, ya, kita nggak tinggal diam. Para misionaris hati-hati, kita nggak tinggal diam. Kalian terus memporak-porandakan akidah kami nggak akan tinggal diam. Karena kalian sudah melecehkan, menista, bahkan menghina Al-Quranul Karim. Maka kami akan berjihad buat kalian. Ya, Allah memberikan Injil untuk menolong kita. Injil menolong kaum mukmin karena memuat petunjuk, cahaya, dan pengajaran. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Injil, alasan keempat yang menolak Injil mendatangkan siksa yang berat. Benar yang tadi saya bilang di Ali Imran ayat 3 dan 4. Yang kata mereka yang menolak Injil akan mendapatkan siksa yang berat. Nih, aneh ulang lagi pernyataan Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Qur'an Allah turunkan Taurat dan Injil. Ini benar, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Taurat, Injil bagi petunjuk Bani Israel. Jangan-jangan nih ente, para misionaris dengerin, jangan-jangan kalian ini kaum Bani Israel yang mengatakan Taurat dan Injil untuk kalian. Benar, dulu untuk Bani Israel, tapi saat ini Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, ini harus digarisbawahi. Kalau kata para misionaris kan bilang yang menolak Injil mendapat siksaan yang berat. Ternyata di kalimat selanjutnya bukan itu. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW, mereka itu mendapatkan azab yang berat. Dengar ya, yang mendapatkan azab yang berat bukan untuk orang-orang ya yang tidak percaya Injil. Tapi kalian yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Sampai sini paham nggak? Semoga kita semua terjaga akidah kita dari kaum misionaris yang terus memporak-porandakan kita. Nah, Allah melindungi kemurnian Injil. Allah melindungi kemurnian Injil, ya. Jadi kata dia, Injil itu wajib kita harus tahu. Benar. Kita kaum muslimin harus tahu Injil tapi tidak membaca Injil. Karena kita ini wajib membaca Al-Quranul Karim. Bahkan mereka mencatat gini, mereka mencatat di surah Ali Imran ayat 55. Ini harus fair lagi nih. Kalau mau membahas Quran secara utuh. Nih aneh bacain ya, aneh lagi megang Quran nih. Di Quran surah Ali Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman gini, wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, aku telah menyelamatkan dirimu dari kejaran musuhmu. Aku telah mengangkatmu ke sisiku, membersihkanmu dari tuduhan orang-orang kafir. Pada hari kiamat kelak, aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu mengalahkan orang-orang kafir. Jadi poin di sini adalah bahwasanya Al-Quran yang wajib kita baca. Dan benar Allah turunkan Injil, Taurat untuk kaum Bani Israel. Tapi mereka katakan yang menolak Injil, yang tidak membaca Injil akan mendapatkan azab yang berat. Tapi mereka membaca tidak secara utuh. Baca Al-Quran secara utuh. Di surah Ali Imran ayat 4 bahwasanya yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Jadi kita kaum muslimin yang percaya dan wajib membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran, atau kalian para misionaris yang mengingkari Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan azab berat. Oke, pantengin terus dan kita kawal terus channel Isa dan Islam, karena di situ ada kesesatan yang luar biasa, ada pernyataan yang sangat berbahaya bagi akidah kita sebagai umat Islam. Oke, kita ngopi dulu. Oke, buat MUI dan Kominfo, hapus akun ini. Karena akun ini sangat berbahaya.
sangat merusak keutuhan umat beragama di Indonesia ini. Bahkan akun ini membuat gaduh masyarakat kaum muslimin yang nantinya akan berbenturan dengan Nasrani. Ini akun adalah berbentuk provokasi yang dimainkan oleh para misionaris. Akun ini mengancam keutuhan kita ya dalam beragama di Indonesia ini. Makanya hapus atau delete akun ini untuk Kominfo ya, dan menjadi perhatian khusus untuk MUI, Majelis Ulama Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.